Oke, jadi itu. Misalnya Indonesia sebelum kemerdekaan, dia beberapa tokoh-tokoh ini mempersiapkan konstitusi. Ya. Supaya arahnya jelas, negara ini mau kemana, negara yang mau diproklamasikan mau kemana. Amerika juga seperti itu ya, memproklamasikan kemerdekaan, mempersiapkan konstitusi, tapi beberapa tahun kemudian baru jadi konstitusi ya, di Philadelphia. Jadi proklamasi kemerdekaannya 1776, konstitusi baru jadi tahun 79 kalau nggak salah. Jadi lama. Ya, konstitusi juga atau perubahan konstitusi atau konstitusi baru dibuat untuk sebuah kondisi baru. Seperti di Filipina ya. Begitu Marcos ditumbangkan ya oleh People Power, gerakan rakyat ya. Kemudian dipersiapkan sebuah konstitusi baru oleh Komisi Negara. Nah, ini jangan salah-salah ngomong kita nih soal People Power. People Power, the real People Power. Jadi bukan beberapa orang berdemo, beberapa orang bersuara tentang perubahan konstitusi dikatakan di People Power. Enggak seperti itu. People Power, the real People Power. Jadi kejadian tumbangnya Marcos itu betul-betul People Power. Ya, ada di kota Mandila itu distrik Makati, ada perempatan Etsa, ya perempatan Etsa. Di situ mulainya. Nah, kalau kita barangkali perempatan itu mirip-mirip kayak apa ya? Susah juga mencari bandingannya karena kota Manila itu nggak terlalu sebesar Jakarta. Ya, kalau Etsa itu persimpangan Etsa mirip-mirip kayak apa ya? Perempatannya inilah apa ya, Sarina itu loh, Sarina Tamrin. Jadi mereka mempersiapkan Komisi Negara karena strukturnya mau dibangun struktur baru. Ya. Begitu juga pemecahan, ya pemisahan negara Ceko dan Slovakia. Tadinya kan bergabung nih dua ini. Dia bergabung karena atau bergabung di era Soviet Union, ya Soviet Union. Padahal dua bangsa ini berbeda secara apa namanya geografis, letak wilayah, yang satu di utara, yang satu di selatan. Kebetulan saya sudah pernah ke sana. Jadi Ceko ini mewarisi situasi lama, gedung-gedung lama, ya kan. Tradisi juga beda. Slovakia maksud saya. Ceko sangat modern. Situasi hari mereka bersepakat untuk berpisah. Wah ini luar biasa ya. Dan untuk pemisahan itu masing-masing calon negara baru ini mempersiapkan konstitusi. Ya, calon calon konstitusi. Ya. Oke, nah jadi tujuan konstitusi tadi itu membatasi kekuasaan negara ya. Saya menurut eh, Frederick ini ya, pembatasan efektif dengan jalan membagi kekuasaan. Jadi pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi abuse of power ya karena di tangan satu orang memegang tiga cabang kekuasaan itu pasti yang muncul otoritarisme. Lebih seperti zamannya lebih ke-14. Ya, lebih ke-14 dia menjadi raja, penguasa, dia membuat undang-undang, dia menjadi hakim. Akibatnya kacau balau ya. Oke. Dan konstitusi ini harus bukan hanya membatasi kekuasaan, tapi juga merinci tugasnya apa ya kekuasaan negara. Nah, saya melihat sudah bagus ya, sudah tepat adanya amandemen Dasar 45. Karena para pendiri negara ini mengatakan Undang Dasar 45 adalah Undang Dasar kilat dibuat dalam rangka persatuan kemerdekaan. Dan ada amanat bahwa 6 bulan setelah
proklamasi kemerdekaan harus dibuat sebuah konstitusi baru, ya kan? Tapi kan tidak pernah terjadi karena situasi politik waktu itu, ya Indonesia menghadapi agresi militer 2 kali oleh Belanda. Di samping itu juga situasi daerah yang masih masih apa volatile ya, nggak stabil. Ada pemberontakan daerah macam-macam. Jadi kita baru bisa mempersiapkan sebuah konstitusi baru di era RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian RIS yang bubar, dipersiapkan Undang-Undang Dasar sementara. Jadi konsep ataupun materi Undang-Undang Dasar RIS 49 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 ini ya luar biasa. Ya, bangsa Indonesia masih usaha belia tapi pemikiran para pendiri negara sudah jauh ya. Pengaturan konstitusi, pengaturan hak asasi manusia juga sudah lebih jauh. Nah, itu yang fungsi konstitusi ya. Jadi pembatasan terhadap konstitusi adalah kendali negara. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pembatasan yang meliputi isi kekuasaannya. Apa wewenangnya, ya kan? Kemudian pembatasan berkaitan dengan waktu, ya kan? Misalnya DPR anggotanya itu dibatasi 5 tahun sekali, ya, dan dipilih melalui sebuah pemilihan, ya. Oke. Dan juga diatur soal wewenang lembaga-lembaga negara. Pembatasannya diarahkan ke sana ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk secara umum klasifikasi konstitusi, ya, klasifikasi konstitusi. Nah, jadi secara eh, apa namanya? Sebagaimana diketahui bersama bahwa konstitusi itu kalau kita melakukan pembagian atau klasifikasi konstitusi ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, ya, atau bukan tertulis, written constitution and no written constitution, ya. Ini secara ekstrim kadang-kadang disebutkan contohnya konstitusi tertulis. Kenapa disebut konstitusi tertulis? Karena konstitusi ini dibukukan dalam sebuah buku kodifikasi dan itu alirannya Eropa kontinental seperti Jerman, ya, dia punya buku konstitusi, Belanda juga, ya, dan lain-lain. Sementara yang disebut sebagai bukan konstitusi tertulis, ya kan secara gampangnya dan menurut saya salah itu adalah negara dengan tradisi common law, ya kan, atau negara bekas jajahan Inggris. Tetapi kalau dilihat di Inggris sendiri, konstitusi memang tidak dalam satu bentuk kodifikasi dalam buku konstitusi ya, seperti kita lah Indonesia ini. Tapi konstitusi dia berserakan itu di dalam dokumen-dokumen yang terpisah. Misalnya Magna Carta, ya. Magna Carta itu adalah eh, pengakuan ya piagam pertama yang ada di Inggris, bahkan ya di Inggris ya tahun 2015, pengakuan hak-hak bangsawan yang diberikan oleh Raja Inggris, Raja John. Jadi kenapa begitu? Karena para bangsawan dan para saudagar ini ya meminta kalau mereka disuruh bayar pajak, maka hak mereka harus dihargai, harus diakui. Misal hak kepemilikan tanah, ya kan? Itu kan awalnya begitu. Jadi konstitusi itu pertama-tama berangkat dari kepentingan orang yang berpunya, orang yang punya kekuasaan juga. Jadi konstitusi itu sejarahnya bukan hasil perjuangan rakyat jelata, ya kan? Misalnya apa tukang ngamen, ya kan? Atau pedagang kaki lima, bukan dari sana, para bangsawan, ya para bangsawan. Nah, tradisi konstitusi ini
secara sejarah yang diakui secara universal itu sebetulnya dimulai dari zaman Nabi Muhammad. Nah, tradisi Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan politik dan pengetahuan. Walaupun konsep Konstitusi Madinah itu sangat sederhana, ya, persetujuan di antara para kepala suku, suku Badui, suku Yahudi, dan orang-orang Islam, ya, saling memberikan pengakuan bahwa mereka mendapatkan perlindungan karena membayar pajak. Itu awalnya begitu tuh. Tapi karena apa namanya sejarah ini, ya kan, perkembangannya demikian rupa, sehingga kontribusi Islam, ya, kontribusi sejarah Islam terhadap kemajuan masyarakat internasional dalam bentuk politik, kebudayaan maupun pengetahuan tidak terlalu diakui, ya, tidak terlalu dikedepankan pengakuannya. Ini kan soal politik, ya kan. Padahal Islam itu maju sekali, ya kan. Islam berhasil berkembang sampai di Spanyol. Kalau kita sempat, misalnya Bapak sempat ke Cordoba, wilayah Spanyol itu luar biasa, ya. Nah, itulah, ya, tapi situ paling berbeda. Kemudian di Inggris juga ada namanya Bill of Rights, ya, 1778. Ya, ini adalah lebih maju, lebih maju. Ada pengakuan asasi manusia dan dikatakan bahwa manusia diciptakan bebas dan dikurani hak-hak yang tidak dapat dirampas. Misalnya hak hidup. Jadi kalau secara mudahnya, ya, secara mudahnya, kalau dikatakan Inggris tidak punya konstitusi, salah. Konstitusi tertulis, tapi dia berserakan materinya. Tapi tidak dalam satu kodifikasi atau buku, atau tepatnya begitu. Tapi kita terlanjur apa namanya membuat klasifikasi sederhana. Kemudian klasifikasi konstitusi lainnya adalah dalam bentuk perubahan. Apakah fleksibel atau rigid? Ya, flexible constitution dan rigid constitution. Kalau fleksibel itu artinya mudah aja dirubah. Ya, mudah dirubah. Misalnya kalau ada usulan 2/3, kemudian disetujui oleh 3/4, ya itu termasuk rigid. Ya kan? Apalagi ditambah dengan syarat harus ada referendum. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya di Filipina, ya, itu diserahkan kepada sebuah komisi konstitusi. Relatif lebih fleksibel. Ya kan? Nah, kita ini kan kemarin hanya karena ada reformasi politik, pasca kejatuhan rezim Orde Baru, kita bisa secara lebih terbuka membicarakan perubahan konstitusi. Kemudian konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Supreme Constitution, not Supreme Constitution. Ya, ini dalam sejarahnya nggak jelas nih. Ya kan, saya sendiri sudah baca tidak jelas. Tapi klasifikasi ini ada. Mungkin konstitusi yang dibuat oleh para raja dan konstitusi yang dibuat oleh parlemen di dalam negara-negara apa namanya, negara-negara federal. Kemudian konstitusi serikat dan, ya, konstitusi kesatuan, federal constitution dan unitary constitution. Ini beda lagi. Jadi konstitusi yang berlaku di negara kesatuan yang dipersiapkan beda dengan di negara federal. Kalau di negara kesatuan itu ada sentralisasi kekuasaan, ya kan, konstitusi satu, ya. Tapi kalau federal constitution, negara-negara federal, ada konstitusi negara pusat, ada negara bagian. Ya, seperti Jerman misalnya, ada konstitusi negara bagian Bavaria, ada konstitusi negara federal Jerman, masing-masing, ya. Nah, atau di Amerika juga ada misalnya negara-negara bagian, ya, ya. Dan itu
menyangkut sistem ya. Misalnya kalau di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal dan negara bagian berbeda. Negara bagian punya Mahkamah Konstitusi sendiri. Misalnya negara bagian Bavaria, dia punya konstitusi, Mahkamah Konstitusi yang berpusat di Bunsen. Ya, tapi kalau Mahkamah Konstitusi yang federal itu ada di Karlsruhe. Ini Jerman punya tradisi yang bagus ya. Jadi semua lembaga kekuasaan kehakiman berpusat di sebuah kota kecil Karlsruhe. Ya, kemudian lembaga politik ada di Berlin, ya, ibu kota Jerman. Kemudian pembagian lain, klasifikasi konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Ini jelas beda karena menyangkut organisasi kenegaraan, fungsi negara. Ya kan? Kalau negara presidensial, hubungan parlemen dengan presiden jelas, lembaganya juga jelas. Ya kan? Tapi kalau konstitusi sistem parlementer, pusat kekuasaan kontrolnya adalah di parlemen. Jadi perdana menteri atau menteri bisa dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Ya, itu pengaturan juga berbeda. Nah, jadi yang tadi saya kira jelas ya ininya. Oke, kalau di dalam eh, konstitusi negara parlemen diatur juga bagaimana seorang menteri atau perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Dia kalau seorang parlemen menolak kebijakannya maka dia selesai ya. Ini kan. Oke. Saya ingin masuk juga ya dalam pembahasan tentang konstitusi negara modern. Jadi kalau menurut Sri Sumantri ya, di dalam konstitusi negara modern itu ya apa materi buatannya setidaknya ada tiga ya. Pertama, jaminan hak asasi manusia, kemudian susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar dan pembagian jelas. Dan ketiga, pembagian dan pembatas kekuasaan. Itu struktur konstitusi modern. Ya, kalau kita cek di setiap negara-negara yang sekarang ada. Misal di Rusia ada, jelas. Tapi bagaimana prakteknya itu lain lagi. Ya kan? Di Amerika yang menjadi acuan. Eh, Jadi jaminan hak asasi manusia harus dinyatakan secara tegas. Di hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sangat rinci sekali, ya kan? Termasuk juga jaminan terhadap hak asasi warga negara lain. Jadi kalau Anda mengatakan saya punya hak dasar sebagai warga negara, tapi ada juga kewajiban asasi. Anda harus menjaga eh, ketertiban umum, hak orang lain. Misalnya dalam demo, ya, dalam demo-demo nih, dalam demonstrasi, ya kan, misalnya demo di depan DPR, boleh demo, ya kan. Tapi kalau merusak itu sudah mulai kriminal, ya kan? Ditindak harusnya. Dan kalau menurut saya polisi harus lebih cepat. Kan kalau ada gejala itu tangkap aja, ya kan. Dan kadang-kadang ini kita, ya saya melihat karena saya mengamati betul ya, kadang-kadang demo itu harus, ya kan, harus berujung pada rusuh, misalnya. Harus berujung pada kerusakan. Karena skenario seperti itu. Jadi demo itu bukan lagi ekspresi hak warga negara, tapi sudah sebagai perjuangan politik. Ya kan, targetnya rusuh, targetnya merusak. Ya kan, beberapa kali pagar DPR itu dirusak.
ya kan? Ini sulit juga karena kalau misalnya tentaranya taruh di depan, polisi taruh di depan, wah tuh demonya lebih tumpah ke jalan, ya kan? Buat saya ini juga kadang-kadang ya, saya pernah ada berdebat di sebuah stasiun televisi, ya ketika ada demo rusuh di DPR, dia bilang nggak apa-apa itu kan harga dari demokrasi. Wow, harga gimana? Di mana-mana yang demo rusuh itu pasti ditangkap. Di Inggris, di Amerika pasti. Nggak bakal mungkin demo yang rusuh itu dibiarkan rusuh, ya nggak mungkin. Tahun 98 aja tentara dan polisi mencoba menghalau ya, tapi kan tidak berimbang maksudnya. Jadi itu yang apa namanya. Kemudian juga yang menjadi ciri dari konstitusi modern adalah adanya hak memilih dan dipilih secara limitatif, diatur dalam konstitusi. Di Amerika ada perkembangan lain itu. Perempuan baru bisa memilih setelah ada amandemen konstitusi Amerika. Sebelumnya nggak bisa. Kita mengatur lebih awal. Kemudian hak kontrol rakyat, pengawasan. Mekanismenya diatur, ya kan? Tetapi lebih detailnya dirancang di dalam undang-undang. Ya. Misalnya hak uji materi itu adalah hak kontrol rakyat, ya kan? Hak menguji materi terhadap satu undang-undang adalah hak kontrol rakyat. Itu jelas tuh. Nah, tetapi tentunya sejarahnya berbeda, ya kan? Jadi asal muasal judicial review itu satu, saya bisa bilang kecelakaan sejarah. Ya kan? Awalnya bukan itu maksudnya judicial review itu yang terjadi pada zaman dalam kasus Marbury Paris Madison. Ya kan? Awalnya ada permintaan dari hakim yang ini, hakim apa namanya, hakim Marbury ini, karena dia lupa diberikan SK-nya, ya Justice of Peace ya. Kemudian dia gugat, kenapa dia tertinggal diberikan SK dia, karena di era presiden yang kalah ini, John Adams ini, semua pejabat negara, termasuk hakim diangkat, kolega-koleganya, supaya ada perimbangan kekuasaan di kemudian hari, setelah dia tidak jadi presiden karena kalah. Jadi diangkat. Jadi banyak hakim diangkat, termasuk hakim agung, karena tergesa-gesa dikerjakan menjelang akhir kekuasaannya, makanya disebut sebagai midnight judges, ya kan? Hakim lewat tengah malam, ya, bukan hakim kelurahan malam, bukan ya. Hakim tengah malam, ya, hakim tengah malam. Jadi dia minta nih, dia gugat kepada Mahkamah Agung agar pemerintah menyerahkan SK dia yang tertinggal di bawah lacinya John Marshall. Jadi nggak bisa John Marshall ini karena bukan lagi eh, apa namanya Secretary of State ya. Secretary of State itu Menteri Luar Negeri sebetulnya. Tapi kalau di Indonesia diterjemahkan Menteri Sekretariat Negara. Nggak bisa. Dia minta, dia gugat. Nah, kebetulan Ketua Mahkamah Agungnya pada saat itu adalah John Marshall, mantan Menseknek dari Presiden John Adams. Kan nggak punya kekuasaan dia. Akhirnya John Marshall ini punya ide cemerlang, diujilah ya perintah undang-undang Judicial Act itu yang memerintahkan pemerintah untuk melakukan writ of mandamus, yang mengatur writ of mandamus. Writ of mandamus ini adalah ketentuan mengatakan pemerintah itu harus melakukan, bisa diminta melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oke. Dan perintah itu datang dari pengadilan, dari Mahkamah Agung. Jadi oleh John Marshall dilihat ini undang-undangnya apakah sesuai atau tidak dengan konstitusi. Ah,
Jadi abad ke-18 ya. Baru itu, ya kan, judicial review. Jadi asal muasalnya nggak ada judicial review, tidak diatur dalam konstitusi Amerika. Ya, nggak diatur. Waduh, ada cucunya Pak Osner ya, calon hakim agung masa depan. Ya, calon hakim. Ya, Prof. Makasih, Prof. Sorry, Prof. Maaf, Ya, Prof. nggak apa-apa. Ya, kalau cucu di panggung nggak apa-apa, asal jangan istri aja, Pak. Nah, kalau istri susah itu lain lagi ya. Nah, jadi asal muasal. Jadi kadang-kadang sejarah itu berjalan tidak sesuai dengan kehendak manusia. Ya, contohnya nih, ya, kebetulan saya untuk masalah judicial review ini ditanya di dalam sidang disertasi saya ya, tanggal 31 Juli 2003. Nah, di hari yang bersama, Profesor Yusril sedang menghadapi sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi saya juga termasuk manusia sejarah. Ya. Tapi pertanyaan itu tidak bisa saya jawab karena di luar dari pengetahuan saya. Jadi saya mempersiapkan sejarah peradilan Indonesia, ditanya peradilan Amerika oleh Profesor Harun Al-Rashid almarhum. Saya tidak bisa jawab. Ya. Tapi pertanyaan tentang judicial review itu kemudian menjadi pekerjaan saya di kemudian hari. Ya, saya diangkat menjadi staf ahli Mahkamah Konstitusi dan menjadi anggota Komisi Konstitusi. Ya, saya nggak terlalu paham konstitusi, ya, sangat tidak paham tentang judicial review. Tiba-tiba itu menjadi pekerjaan saya di kemudian hari. Ya, dan mendapatkan kesejahteraan dari pekerjaan itu, ya kan? Gitu. Jadi yang tidak mengerti menghasilkan manfaat. Jadi oleh John Marshall dilihat ini, wah, kalau dia perintahkan Presiden baru Amerika untuk memberikan SK, SK kepada Marbury dan kawan-kawan, sama juga dia menyatakan dirinya saya lupa menyerahkan SK itu karena SK dibuat terburu-buru, ya kan? Oke. Jadi kemudian dilihat celah ini, ada celah menguji Judicial Act ini, perintah terhadap writ of mandamus, ya kan? Akhirnya putusan mengatakan writ of mandamus itu bertentangan dengan konstitusi, ya kan? Karena itu bukan bagian dari kekuasaan kehakiman. Ya, judiciary power bukan itu. Judiciary power mengadili, memeriksa, bukan memerintahkan pemerintah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi alhasil pasal yang mengatur tentang writ of mandamus itu dinyatakan melanggar konstitusi oleh John Marshall. Oh. Jadi John Marshall ini politisi cerdas dan licin, ya toh. Daripada dia ngaku, wah saya salah begini-begini, ya kan. Dia bikin lah. Sejak saat itu mulai dikenal tradisi judicial review, ya kan. Mulai. Jadi dalam tradisi hukum, ya, satu kekuasaan organ negara kadang-kadang lahir dari praktek ketatanegaraan. Ya, seperti judicial review yang menjadi kekuasaan dari Supreme Court of United States, Mahkamah Agung Amerika. Dan di Amerika itu tidak ada Mahkamah Konstitusi, ya. Tetapi kewenangan judicial review menguji undang-undang terhadap konstitusi itu ada di Mahkamah Agung by practice. Jadi not by written constitution. Jadi bukan karena aturan konstitusi, tapi by praktek, ya kan? Jadi sesuai dengan prinsip judge made law. Hakim itu buat undang-undang. Oke. Dan tradisi eh, kelembagaan judicial review itu
dimulai pertama di Austria.